Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 teori akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, untuk sebelum itu akan kami perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Bisa next slide. Nah, yang pertama ada saya, Rengga Irdia Putra Pratama dengan mahir 272. Lalu ada Agustina Dewi Indriani dengan mahir 163. Lalu ada Nafla Erina Salim dengan mahir 087. Lalu ada Alisa dengan mahir 381. Lalu ada Ade Fortuna Murah dengan mahir 479. Lalu ada Caris Mantara dengan mahir 382. Lalu yang terakhir ada Sania Fatila Ramayani dengan mahir 291. Langsung saja kita ke presentasinya. Baik, untuk yang pertama yaitu pendekatan peristiwa atau event approach. Pendekatan ini mulai dikenal luas sejak munculnya ketidakpuasan terhadap pendekatan nilai atau value approach yang dianggap terlalu sempit dan kaku. Banyak ahli menyadari bahwa sistem akuntansi konvensional sering mengabaikan informasi relevan yang bisa sangat berguna untuk keputusan ekonomi. Pada tahun 1966, perdebatan dalam American Accounting Association melahirkan dua kubu. Yang pertama yaitu kelompok value oriented yang mendukung pelaporan berbasis nilai dan hasil. Yang kedua yaitu kelompok event oriented yang ingin agar akuntansi fokus pada kejadian aktual yang berdampak ekonomi. Next slide. Yang kedua yaitu karakteristik pendekatan peristiwa. Yang pertama yaitu fokus pada kejadian nyata, bukan hanya hasil akhirnya. Yang kedua yaitu melaporkan fakta yang dapat diamati, seperti kapan dan bagaimana peristiwa terjadi. Yang ketiga yaitu memandang akuntansi sebagai penyedia informasi, bukan hanya sekedar sistem pengukuran laba. Yang keempat yaitu netralitas lebih diutamakan. Pelaporan tidak seharusnya bias pada model keputusan tertentu. Yang kelima yaitu mengakui bahwa pengguna berbeda bisa menilai suatu peristiwa secara berbeda karena itu akuntansi harus menyediakan fakta mentah dan bukan interpretasi. Next slide. Lalu ada financial statement. Dalam pendekatan nilai atau value approach, laporan laba rugi dianggap sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas dianggap sebagai ekspresi dari perubahan kas. Lalu pada dalam pendekatan peristiwa atau event approach, laporan laba rugi dianggap sebagai komunikasi langsung dari peristiwa operasional selama periode tertentu. Laporan arus kas dianggap lebih tepat sebagai ekspresi dari peristiwa keuangan dan investasi. Dengan kata lain, relevansi suatu peristiwa bukan dampaknya terhadap arus kas yang menentukan pelaporannya dalam laporan arus kas. Selanjutnya yakni pendekatan perilaku, hakikat perilaku. Nah, tujuan dari ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku manusia, yaitu untuk menerapkan generalisasi dari perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan dalam cara yang objektif. Nah, tujuan mendasar dari akuntansi keperilakuan adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia di semua konteks akuntansi yang mungkin terjadi. Next slide. Nah, informasi akuntansi dilihat dari segi isi dan formatnya. Mungkin dapat memberikan dampak bagi masing-masing pengambilan keputusan. Maka dari itu, studi penelitian di area ini telah memeriksa model-model pelaporan dalam praktik pengungkapan untuk menilai pilihan yang tersedia. Next slide. Nah, studi lain yakni yang pertama ada kecukupan pengungkapan. Nah, ini digunakan 3 pendekatan, yaitu menilai pola berkaitan dengan dimasukkannya informasi tertentu, lalu menilai perspektif dan sikap dari kelompok kepentingan, ya, dan yang terakhir menilai sampai sejauh mana item-item informasi yang berbeda diungkap dalam laporan tahunan. Next slide.
Nah, yang selanjutnya ini ada kegunaan dari data laporan keuangan. Nah, ini digunakan dua pendekatan, yakni yang pertama menilai arti penting secara relatif dari analisis investasi item-item informasi yang berbeda baik untuk pengguna maupun pembuat informasi keuangan. Dan selanjutnya ini menilai relevansi dari laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan dengan didasarkan pada komunikasi laboratorium dari data laporan keuangan. Slide. Nah, selanjutnya ini ada sikap dari praktik-praktik pelaporan perusahaan. Ini digunakan dua pendekatan. Yang pertama, menilai preferensi untuk teknik-teknik akuntansi alternatif. Dan yang kedua, menilai sikap dari permasalahan pelaporan umum. Ini ada juga pertimbangan materialitas. Ini juga menggunakan dua pendekatan, yakni melalui faktor-faktor utama yang menentukan pengumpulan, pengklasifikasian, dan perangkuman data akuntansi. Yang kedua itu berfokus pada item-item yang dianggap material oleh orang lain dan mencoba untuk menentukan tingkat perbedaan yang diminta dalam data akuntansi. Next slide. Nah, ini juga masuk kepada dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Ada 4 dalil yang diperkenalkan oleh paradigma relativitas linguistik. Yang pertama ada para pengguna membuat pembedaan leksikal tertentu dalam akuntansi. Yang kedua, para pengguna dapat membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Yang ketiga, para pengguna memiliki alternatif akuntansi cenderung akan membedakan gaya dan penekanan material. Yang terakhir ada teknik-teknik akuntansi dapat cenderung memfasilitasi atau menjadikan lebih sulit beragam perilaku-perilaku manajerial dari pihak pengguna. Di sini ada fiksasi fungsional dan data. Fiksasi fungsional diawali sebagai satu konsep dalam psikologi yang berasal dari investigasi mengenai dampak dari pengalaman masa lalu. Ada 3, yaitu hipotesis pengondisian, teori prospek, dan hipotesis penyusunan. Ada keterlibatan ego yang pertama versus yang terbaru. Next slide. Yang selanjutnya ada sifat induksi informasi. Di sini ada dua cara, yakni melalui penggunaan informasi ketika bertindak sebagai seorang penerima, melalui induksi informasi ketika bertindak sebagai seorang pengirim. Lalu ada faktor waktu juga yang dapat mengatur induksi sebagai berikut, yakni yang pertama, komunikasi dari informasi yang pada kenyataannya merupakan penggambaran dari perilaku pengirim. Yang selanjutnya adalah konsekuensi-konsekuensi yang mencerminkan kemungkinan efek-efek timbal balik pengirim informasi akan sangat kondusif bagi induksi informasi. Yang selanjutnya ada pengklasifikasian secara luas dampak-dampak timbal balik bagi pengirim informasi yang muncul. Yang pertama itu ada dari evaluasi eksternal atas kinerja, ada dari regulasi dan pengendalian. Yang ketiga ada interaksi dengan keputusan-keputusan dari unit dan keperilakuan. Yang terakhir ada pengubahan-pengubahan yang terjadi pada seperangkat pilihan yang terbuka bagi pengirim informasi. Next slide. Selanjutnya, sifat pendekatan pemrosesan sebuah informasi. Pendekatan pemrosesan informasi menyatakan bahwasanya murid mengolah sebuah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan sebuah informasi tersebut. Inti pendekatan ini ialah sebuah proses ingatan atau penyimpanan data yang sebuah proses berpikir thinking. Menurut pendekatan pemrosesan sebuah informasi, anak secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk proses sebuah informasi. Dan karenanya, sadar bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Beberapa pendekatan pemrosesan informasi memiliki kecenderungan yang lebih konstruktif ketimbang pendekatan lainnya. Mereka mempunyai kecenderungan konstruktivis memandang guru sebagai pembimbing kognitif untuk tugas akademik dan murid sebagai pelajar yang berusaha memahami tugas tersebut. Robert C. Clark tahun 1998 mendeskripsikan 3 karakteristik utama dari pendekatan pemrosesan sebuah informasi, sebuah proses berpikir, mekanisme mengubah, dan modifikasi diri. Yang pertama, pemikiran
Menurut pendapat Signar 2002, berpikir ialah pemrosesan sebuah informasi dalam hal sedikit memberikan perspektif luas tentang apa itu menyanding decoding, mempresentasikan dan menyimpan sebuah informasi dari dunia sekelilingnya. Mereka sedang melakukan sebuah proses berpikir. Signar mempercayai bahwasanya pikiran ialah suatu yang sangat fleksibel yang menyebabkan seseorang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan, tugas, dan tujuan. Next. Dua, mekanisme pengubah. Signar 2002 berpendapat bahwasanya Dua, mekanisme pengubah. Signar 2002 berpendapat bahwasanya dalam pemrosesan sebuah informasi, fokus utamanya ialah pada peran mekanisme pengubah dan perkembangan. Dia mempercayai bahwa ada 4 mekanisme yang bekerja sama menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak, yaitu encoding atau penyandian, otomatisasi, konstruksi strategi, dan generalisasi. Satu, encoding. Encoding ialah sebuah proses memasukkan sebuah informasi ke dalam ingatan atau penyimpanan data. Sigmund mengatakan bahwasanya aspek utama dari pemecahan problem ialah menyandikan sebuah informasi yang relevan dan mengabaikan sebuah informasi yang tidak relevan. Karena biasanya dibutuhkan bahwa dan usaha untuk menyusun strategi baru, anak harus melatihnya untuk melaksanakan penyandian secara otomatis mekanisme memaksimalkan efektivitasnya. Selanjutnya, otomatisitas. Istilah otomatisitas adalah kemampuan untuk memproses sebuah informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Seiring dan bertambah usia dan pengalaman, pemrosesan sebuah informasi menjadi makin otomatis dan anak bisa mendeteksi hubungan-hubungan baru antara ide dan kejadian. Selanjutnya, konstruksi strategi. Mekanisme ketiga ialah konstruksi strategi, yaitu penemuan prosedur baru untuk sebuah proses sebuah informasi. Signar tahun 2001 mengatakan bahwasanya anak perlu menyediakan sebuah informasi kunci untuk suatu problem dan mengordinasikan sebuah informasi tersebut dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, generalisasi. Agar mendapat manfaat penuh dari strategi baru ini, perlu adanya generalisasi. Anak perlu melakukan generalisasi atau mengaplikasikan strategi pada problem lain. Transfer terjadi saat anak mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi yang baru. Terakhir, yang ketiga, modifikasi diri. Pendekatan problem sebuah informasi kontemporer menyatakan bahwasanya seperti dalam teori perkembangan kognitif Piaget, anak memainkan peran aktif dalam perkembangan mereka. Mereka menggunakan pengetahuan dan strategi yang telah mereka pelajari untuk menyesuaikan respon pada suatu pembelajaran yang baru. Selanjutnya kita di sini masuk ke dalam keahlian. Keahlian di sini berhubung dengan kemampuan kita untuk mengingat sebuah informasi baru tentang subjek. Kemampuan kita untuk mengingat sebuah informasi suatu subjek bergantung apa yang telah kita ketahui tentangnya. Menurut Carver and Clark di tahun 2001. Erikson dan yang lainnya di tahun 2006. Gale di tahun 2006. Sebagai contoh, kemampuan seorang siswa untuk menceritakan apa yang ia lihat ketika ia berada di perpustakaan sebagian besar ditentukan oleh apa yang telah ia ketahui tentang perpustakaan, seperti di manakah letak buku dengan topik tertentu dan cara meminjam buku. Apabila pengetahuannya akan perpustakaan sangat sedikit, siswa tersebut akan memiliki lebih banyak kesulitan dalam menceritakan apa yang ada di sana. Salah satu alasan mengapa anak mengingat lebih sedikit ketimbang orang dewasa ialah karena mereka kurang ahli dalam banyak bidang.
Next slide. Selanjutnya ada pola organisasi yang bermakna. Di dalam mendeteksi fitur dan pola organisasi yang berarti ini, para ahli lebih baik dalam memperhatikan fitur-fitur penting dari masalah dan konteks yang mungkin diabaikan oleh para pemula. Menurut Brentford dan lainnya di tahun 2006. Para ahli juga memiliki pengingatan kembali yang lebih baik akan sebuah informasi dalam bidang keahlian mereka. Sebuah proses chunking yang telah kita bahas sebelumnya merupakan satu cara mereka mencapai pengingatan kembali yang unggul ini. Halnya ada organisasi dan kedalaman pengetahuan. Pengetahuan para ahli diatur di sekitar ide atau konsep penting lebih baik bila dibandingkan dengan pengetahuan para pemula. Menurut National Research Council di tahun 1999. Ini memberi para ahli pemahaman yang jauh lebih mendalam akan pengetahuan dibanding yang dimiliki oleh para pemula. Menurut Brentford dan yang lainnya di tahun 2006, Simon di tahun 2001, Voss dan yang lainnya di tahun 1984. Para ahli di bidang tertentu biasanya memiliki jaringan sebuah informasi yang jauh lebih terelaborasi tentang bidang tersebut dibanding dengan para pemula. Sebuah informasi yang mereka dirikan dalam ingatan atau penyimpanan data mempunyai lebih banyak titik tema, lebih banyak keterkaitan, dan organisasi hierarki yang lebih baik. Next slide. Kita masuk ke pemanggilan cepat. Pengambilan kembali sebuah informasi yang relevan dapat dilakukan dengan banyak usaha, sedikit usaha atau tanpa usaha sama sekali. Menurut National Research Council di tahun 1999, para ahli mendapatkan kembali sebuah informasi dalam cara yang hampir tanpa usaha dan otomatis. Sementara untuk para pemula, mengembangkan banyak usaha untuk mendapatkan kembali sebuah informasi. Sebagai contoh, para pembaca yang sudah ahli bisa dengan cepat menandai kata-kata dari sebuah kalimat dan paragraf. Namun kemampuan para pembaca yang masih pemula untuk mengkodekan kata-kata masih belum lancar, sehingga mereka harus mengalokasikan banyak perhatian dan waktu untuk pekerjaan ini. Next slide. Selanjutnya ada keahlian adaptif. Pertanyaan penting lainnya ialah apakah beberapa cara dalam menata pengetahuan ialah lebih baik ketimbang cara lainnya dalam rangka membantu orang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan situasi baru. Pakar adaptif mampu untuk memahami situasi baru secara fleksibel, tidak secara kaku atau tetap. Menurut Atano di tahun 1990. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendekatan peristiwa. Hakikat dari pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa untuk pertama kalinya dinyatakan secara eksplisit setelah adanya suatu perbedaan pendapat yang terjadi di antara anggota dari Committee of American Accounting Association yang mengeluarkan sebuah statement of basic accounting theory. Mayoritas komite mendukung pendekatan nilai untuk akuntansi, sedangkan hanya satu anggota, yaitu George Shorter, yang mendukung pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa ada kelompok nilai dan juga pendekatan peristiwa. Pendekatan laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Dalam pendekatan nilai, neraca dianggap sebagai suatu indikator dari posisi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu di satu waktu. Dalam pendekatan peristiwa, neraca dianggap sebagai suatu peristiwa komunikasi tidak langsung dari seluruh peristiwa-peristiwa akuntansi yang relevan bagi perusahaan sejak ia dibentuk. Dalam pendekatan peristiwa, laporan laba rugi dianggap sebagai komunikasi langsung mengenai peristiwa-peristiwa operasional yang terjadi selama periode tertentu. Dalam pendekatan nilai, laporan arus kas dianggap sebagai suatu penyajian mengenai perubahan kas. Dalam pendekatan peristiwa, laporan arus kas dianggap sebagai suatu penyajian peristiwa-peristiwa keuangan dan investasi
Teori peristiwa normatif dari akuntansi. Tujuan dari teori peristiwa normatif dari akuntansi adalah untuk memaksimalkan keakuratan peramalan laporan-laporan akuntansi dengan berfokus pada atribut-atribut yang paling relevan dari peristiwa-peristiwa yang sangat penting bagi pengguna. Teori ini meminta adanya suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh akuntan. Perencanaan klasifikasi yang lebih efektif dengan referensi khusus pada label yang memungkinkan untuk mengaitkan peristiwa tertentu dengan peristiwa lain yang berhubungan. Dan yang terakhir, pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa, satu cara untuk memenuhi tujuan dari teori peristiwa normatif dari akuntansi adalah dengan mengintegrasikan pendekatan peristiwa dengan pendekatan basis data pada manajemen informasi yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan membuat sebuah database yang dikelola secara terpusat dan dibagi antara rentang pengguna yang luas dengan kebutuhan yang sangat beragam. Sistem akuntansi seperti ini meliputi model hierarkis, model jaringan, model relasional, model hubungan entitas, dan model akuntansi REA. Evaluasi atas pendekatan peristiwa menawarkan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya terutama adalah dalam bentuk usaha-usaha untuk memberikan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan yang mungkin bermanfaat bagi macam-macam model keputusan. Sebagai hasilnya akan terdapat lebih banyak informasi yang tersedia bagi para pengguna yang dapat menggunakan fungsi kegunaan untuk menentukan sifat dan tingkat agregasi dari informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan. Kegunaan dari pendekatan peristiwa dapat bergantung pada satu atau lebih argumen di bawah ini. Kegunaan dari pendekatan peristiwa mungkin bergantung pada keadaan psikologis dari si pengambil keputusan. Dapat terjadi kelebihan informasi dari usaha percobaan untuk mengukur karakteristik yang relevan dari seluruh peristiwa penting yang mempengaruhi perusahaan. Kriteria yang memadai untuk pemilihan peristiwa yang penting belum dikembangkan. Dan yang terakhir, mengukur seluruh karakteristik dari suatu pendekatan peristiwa mungkin terbukti sulit untuk dilakukan. Melihat kondisi seni dilakukan, melihat kondisi seni akuntansi saat ini akuntansi. Selanjutnya pendekatan perilaku. Hakikat dari pendekatan perilaku pada formulasi teori akuntansi menekankan relevansi pengambilan keputusan dari informasi yang dikomunikasikan dan perilaku individu dan kelompok yang ditimbulkan oleh komunikasi informasi. Dampak perilaku informasi akuntansi dilihat dari segi isi dan formatnya mungkin dapat memberikan dampak bagi masing-masing pengambilan keputusan. Maka dari itu, studi-studi penelitian di area ini telah memeriksa model-model pelaporan dan praktik pengungkapan untuk menilai pilihan yang tersedia dilihat dari segi relevansi dan dampaknya pada perilaku. Studi-studi ini dapat dibagi dalam 5 kelompok umum. Kecukupan pengungkapan digunakan 3 pendekatan untuk menilai kecukupan pengungkapan. Yang pertama, menilai pola yang berkaitan dengan dimasukkan informasi tertentu. Kedua, menilai persepsi dan sikap dari kelompok kepentingan yang berbeda. 3, menilai sampai sejauh mana item-item informasi yang berbeda diungkap dalam laporan tahunan dan faktor tertentu dari perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam kecukupan pengungkapan keuangan antar perusahaan. Kegunaan dari laporan keuangan digunakan 2 pendekatan untuk menilai kegunaan dari data laporan keuangan, yaitu pertama, menilai arti penting secara relatif dari analisis investasi item-item informasi yang berbeda baik untuk pengguna maupun pembuat informasi keuangan. Yang kedua, menilai relevansi dari laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan dengan didasarkan pada komunikasi laboratorium dari data laporan keuangan dari segi kemudahan untuk dibaca dan arti bagi pengguna secara umum. Sikap dari praktek-praktek pelaporan perusahaan digunakan 2 pendekatan untuk menilai sikap dari praktek pelaporan perusahaan, yaitu pertama, menilai preferensi untuk teknik-teknik akuntansi alternatif. Yang kedua, menilai sikap dari permasalahan pelaporan umum. Pertimbangan
materialitas digunakan dua pendekatan untuk menilai timbangan materialitas. Yang pertama, nilai faktor utama yang menentukan pengumpulan, pengklasifikasian, dan perangkuman data akuntansi. Yang kedua, berfokus pada item-item yang dianggap material oleh orang lain dan mencoba untuk menentukan tingkat perbedaan yang diminta dalam data akuntansi sebelum perbedaan tersebut dianggap sebagai material. Berbagai dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif, terutama di dalam konteks penggunaan teknik-teknik persediaan yang berbeda, informasi tingkat harga, dan informasi non-akuntansi. Dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Ada 4 dalil yang diperkenalkan yang diperoleh dari paradigma relativitas linguistik yang bertujuan untuk secara konseptual mengintegrasikan temuan-temuan penelitian mengenai dampak dari informasi akuntansi terhadap perilaku penggunanya. Pertama, para pengguna yang membedakan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu berbicara dan menyelesaikan masalah yang tidak dapat dibacakan oleh pengguna yang tidak membuat perbedaan tersebut. Kedua, para pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Yang ketiga, para pengguna yang memiliki aturan akuntansi cenderung akan membedakan gaya dan penekanan manajerial daripada mereka yang tidak memilikinya. Yang terakhir, teknik-teknik akuntansi dapat cenderung memfasilitasi atau menjadikan lebih sulit beragam perilaku-perilaku manajerial dari pihak pengguna. Selanjutnya yaitu ada fiksasi fungsional dan data. Digunakan dalam akuntansi di kondisi tertentu dalam seorang pengambil keputusan atau mungkin tidak dapat menyesuaikan proses pengambilan keputusan terhadap suatu perubahan dan proses akuntansi yang memberikan data yang mempengaruhinya. Proses akuntansi yang memberikan data dan mempengaruhi fiksasi fungsional diawali sebagai satu konsep dalam fiksasi fungsional. Dalam psikologi yang berasal dari investigasi. Next slide. Yang kelima yaitu ada sifat induksi informasi. Perilaku seorang individu dipengaruhi oleh informasi dalam dua cara, yaitu melalui penggunaan informasi ketika bertindak sebagai seorang penerima. Yang kedua ada melalui induksi informasi ketika bertindak sebagai seorang pengirim. Faktor waktu juga mengatur induksi sebagai berikut, yaitu ada komunikasi dari informasi yang pada kenyataannya merupakan penggambaran dari perilaku pengirimnya atau dianggap seperti itu oleh pengirimnya. Yang kedua ada konsekuensi yang mencerminkan kemungkinan efek-efek timbal balik pada pengirim informasi akan sangat kondusif bagi pengirim. Next slide. Sifat induksi informasi untuk pengklasifikasian secara luas dampak timbal balik bagi pengirim informasi yang muncul itu dari yang pertama ada evaluasi eksternal atas kinerja, yang kedua ada regulasi dan pengendalian atas operasi, yang ketiga ada interaksi dengan keputusan-keputusan dari unit-unit keperilakuan yang lain-lain, yang keempat yaitu pengubah yang terjadi pada seperangkat pilihan yang terbuka bagi pengirim informasi. Next slide. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pemrosesan informasi manusia. Pendekatan pemrosesan informasi manusia tumbuh dari adanya suatu keinginan untuk meningkatkan baik perangkat informasi yang disajikan kepada pengguna dari data keuangan maupun dari data keuangan untuk menggunakan informasi tersebut. Terdapat 3 komponen dari model pemrosesan informasi, yaitu input, proses, dan output. Studi dari perangkat input informasi berfokus pada variabel-variabel yang kemungkinan besar akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang untuk pengambilan keputusan. Next slide.
Untuk variabel-variabel yang dilihat itu ada yang pertama ada karakteristik skala, yang kedua sifat-sifat statistikal dari perangkat-perangkat informasi, yang ketiga ada muatan informasional atau signifikan prediktif, yang keempat ada metode penyajian, yang kelima ada konteks. Next slide. Next slide. Oke, studi-studi mengenai komponen proses berfokus pada variabel yang mengaruhi pengambilan keputusan itu seperti ada karakteristik dari pertimbangan, yang kedua ada karakteristik dari aturan keputusan. Studi-studi mengenai komponen output yang berfokus pada variabel yang berhubungan dengan pertimbangan, peramalan, atau keputusan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi cara pengguna memproses informasi. Variabel-variabel tersebut itu meliputi yang pertama ada mutu dari pertimbangan, yang kedua ada wawasan dari pengguna. Next slide. Next slide. Oke, untuk perbedaan penekanan pada ketiga komponen itu, yang pertama ada pendekatan model lensa. Untuk pendekatan model lensa sendiri itu memungkinkan adanya pengakuan secara eksplisit atau saling ketergantungan antara variabel-variabel lingkungan dan spesifik individu. Next slide. Next slide. Selanjutnya itu ada pertimbangan probabilistik. Pertimbangan probabilistik yang dikenal sebagai pendekatan Bayesian itu pertama berfokus pada suatu perbandingan antara pertimbangan probabilitas intuitif dengan model normatif. Next slide. Yang ketiga yaitu perilaku prakeputusan. Perilaku prakeputusan umumnya diuji dengan menggunakan metode pelacakan mohon maaf. Selanjutnya itu ada perilaku prakeputusan diuji dengan menggunakan metode pelacakan proses. Untuk metode ini telah mengalami evolusi dari teori tentang pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Next slide. Nah, untuk evaluasi atas pendekatan perilaku itu ada kebanyakan penelitian akuntansi yang telah dibahas di bagian-bagian sebelumnya telah mencoba untuk menetapkan generalisasi mengenai perilaku manusia.
sehubungan dengan informasi aliasi mengenai perilaku manusia dari seluruh studi akuntansi. Untuk sasaran implisit dari seluruh studi ini adalah untuk mengembangkan dan memverifikasi hipotesis-hipotesis perilaku yang relevan bagi hipotesis teori akuntansi mengenai kecukupan pengungkapan, kegunaan data laporan keuangan, sikap mengenai praktik-praktik pelaporan, perusahaan, pertimbangan materialitas, dan dampak-dampak keputusan dari prosedur perusahaan. Akan tetapi, sasaran implisit ini belum tercapai karena kebanyakan penelitian, eksperimen, tak dan survei dalam perilaku akuntansi menderita kurang ketegasan teoritis dan metodologis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau baik perbuatan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.